Hakikat dunia sebagai tempat sementara seharusnya membuat kaum muslimin menyadari bahwa dunia ini sebagai tempat bercocok tanam dan panennya dalam kehidupan di akhirat nanti. Namun tetap saja begitu banyak manusia yang lupa akan hakikat dunia, sehingga kesenangan dan kenikmatan dunia menjadi ambisi manusia. Dunia seringkali dilambangkan sebagai 3 fitnah dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat tentang 3 fitnah dunia berupa harta, tahta, dan wanita dalam perspektif Islam. Dalam Islam mengartikan kata fitnah berbeda dengan arti yang dipahami oleh orang Indonesia, yakni menuduhkan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Kata fitnah di dalam Al-Quran mengandung makna yang beragam sesuai konteks kalimatnya dan sebab turunnya ayat. Ada yang bermakna bala bencana, ujian, cobaan musibah, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Fitnah dunia telah sedemikian hebatnya, menyerang dan menguasai pikiran mayoritas umat manusia. Fitnah itu mengkristal menjadi ideologi yang banyak dianut manusia, yaitu materialisme. Rasulullah SAW pada 14 abad lalu telah memprediksikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud yang disebut dengan hadis wahan. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian, sebagaimana orang lapar mengepung tempat makanan. Berkata seorang sahabat, apakah karena kita sedikit pada saat itu? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut pada kalian. Dan Allah memasukkan ke dalam hati kalian wahan. Berkata seorang sahabat, apakah wahan itu, wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Dunia dengan segala isinya adalah fitnah yang banyak menipu manusia. Dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada umatnya dalam berbagai kesempatan. Beliau bersabda dalam hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan lezat, dan sesungguhnya Allah menitipkannya padamu, kemudian melihat bagaimana kamu menggunakannya. Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan wanita. Astagfirullah. Seperti di awal tadi, secara umum fitnah kehidupan dunia dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu harta, kekuasaan, dan wanita. Fitnah harta dunia termasuk bentuk fitnah yang sangat dahsyat yang dikhawatirkan. Pada saat di mana dakwah sudah memasuki wilayah negara, maka fitnah harta harus semakin diwaspadai. Karena pintu-pintu perbendaharaan harta sudah sedemikian rupa terbuka lebar. Dan fitnah harta nampaknya sudah mulai menimpa sebagian aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih mendapatkan ghanimah dan tawanan perang. Padahal itu semua dengan pertimbangan dakwah dan bukan atas nama dakwah. Berbuat untuk dakwah dengan berbuat atas nama dakwah bedanya sangat tipis. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Agar terhindar dari fitnah harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Karena hal itu akan mendatangkan keberuntungan, kemenangan, dan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang mereka tersibukkan dengan harta dan anak-anak mereka dan lupa dari berzikir kepadanya.
Karena mencintai harta dan anak-anak adalah sesuatu yang menjadi tabiat kebanyakan jiwa. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dikatakan orang-orang yang rugi karena mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang kekal. Karena mereka lebih mengutamakan harta dunia di kehidupan yang fana daripada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah kalian untuk kehidupan duniamu, seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Dan beramallah kalian untuk kehidupan akhiratmu, seolah-olah kalian akan mati besok hari." Perbedaan zaman salafus soleh yang paling kentara dengan zaman sekarang, salah satunya dalam ambisi kekuasaan kepemimpinan. Dulu khususnya zaman sahabat, mereka saling menolak untuk menjadi pemimpin. Abu Bakar Siddiq diriwayatkan sebelum diminta menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, yang mengusulkan agar Umar untuk menjadi khalifah. Alasan beliau karena Umar adalah seorang pemberani, luas ilmunya, dan seorang alim dalam memutuskan berbagai perkara. Tetap Umar menolak dengan mengatakan, "Kekuatanku akan berfungsi dengan keutamaan yang ada padamu." Lalu Umar mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya, serentak diikuti oleh sahabat-sahabat lain dari Muhajirin dan Ansor. Demikianlah khalifah pertama Abu Bakar terpilih. Dari kejadian ini dapat kita lihat bahwa para sahabat memandang jabatan seperti momok yang menakutkan, karena mereka mengetahui beratnya konsekuensi dan resiko menjadi pemimpin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari kiamat, nikmat di awal dan pahit di ujung." Dengan tegas Rasulullah SAW memperingatkan mereka yang sedang berkuasa untuk tidak lari dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Siapa yang diberikan Allah kekuasaan mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak melayani mereka dan keperluan mereka, maka Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya." Namun sepertinya perkataan Rasulullah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, di mana orang saling berlomba untuk menjadi pemimpin dan jabatan sudah menjadi tujuan yang seolah menjanjikan kehidupan berlimpah. Semua tokoh yang sedang bertarung mengatakan, jika diminta oleh rakyat, saya siap maju. Inilah slogan para politisi. Entah rakyat mana yang meminta dia maju jadi pemimpin. Sebuah kedustaan yang dipakai untuk menutupi ambisi mencari tahta untuk menjadi pemimpin. Yang mereka kejar adalah kesenangan duniawi yang didapat melalui jabatan dan kekuasaan. Mereka lupa dengan pertanggungjawaban di akhirat. Mereka melakukan segala macam cara agar ambisinya bisa tercapai. Ada pula yang mengumpulkan dana dengan cara-cara yang tak pantas dan tak bermoral, mendukung calon kepala daerah dalam pilkada dari partai mana saja, asal dengan imbalan materi dalam bentuk uang yang besar. Astagfirullahalazim. Sudah merupakan kodrat bahwa manusia memiliki nafsu dan akal sebagai karunia Allah untuk menentukan pilihan hidupnya. Karena adanya pilihan tersebut, maka ada surga dan neraka sebagai pilihan hidup manusia. Hal inilah yang akan menentukan mulia dan hinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian pria, harta, tahta, dan wanita adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Maka jangan heran pada zaman sekarang banyak pejabat yang secara karir politiknya hancur disebabkan oleh wanita. Tetapi ada juga wanita yang diibaratkan seperti ratu, sebagaimana istrinya Nabi Sulaiman dan istrinya Fir'aun.
Allah menggambarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, telah dihiasi manusia oleh kecintaan terhadap wanita, anak-anak, tumpukan-tumpukan emas dan perak, kuda-kuda yang mahal, binatang ternak dan sawah. Itu semua hakikatnya hanyalah kenikmatan hidup di dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah telah menggambarkan kepada manusia tentang fitnah yang dikhawatirkan di dunia ini. Tidak pernah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum pria kecuali wanita. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka jika dia keluar, niscaya akan dihiasi oleh setan, dan sedekat-dekatnya seorang wanita dengan Tuhannya, yaitu tatkala dia di dalam rumahnya. Hadis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, tetapi apa yang dimaksudkan ialah keadaan mereka itu mampu menjadikan lelaki lupa daratan, dan apabila usaha pencegahan tidak dilakukan, akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diinginkan. Karena itu, sebagai laki-laki, jagalah pandangan mata dan pergaulan antar lawan jenis. Sebagaimana sabda Rasulullah, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hati mereka. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Islam agar senantiasa menjaga diri kita dengan cara menjaga kesucian yang menjadi harga diri kita, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Bagi laki-laki, hendaknya kita menjaga pandangan terhadap lawan jenisnya dan sekaligus memelihara kemaluannya. Adapun bagi perempuan muslimah, hendaknya ia menjaga pandangannya kepada laki-laki yang bukan muhrim, sekaligus menjaga perhiasannya dengan cara menutupi seluruh perhiasan yang biasa tampak daripada wanita, atau dengan kata lain menutupi seluruh auratnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma, apabila kamu sudah dewasa, maka janganlah kamu memperlihatkan ini dan ini," sambil mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah pemirsa, sekarang kita simak peristiwa di zaman Nabi yang terkait dengan 3 fitnah dunia, harta, tahta, dan wanita. Yang pertama yaitu kisah Perang Uhud. Perang Uhud merupakan kekalahan pasukan muslim akibat tidak taatnya pasukan pemanah terhadap perintah Rasulullah karena tergiur oleh bergelimangnya harta dalam peperangan yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Hampir setiap pertempuran melawan kaum kafir atau musyrik, Rasulullah SAW bersama sahabatnya selalu menguasai jalannya peperangan dan berakhir dengan kemenangan. Seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan masih banyak lagi. Namun saat Perang Uhud, pasukan muslimin mengalami kekalahan telak karena lebih memilih harta rampasan perang daripada menuruti perintah Rasulullah SAW. Setelah kalah dengan tentara muslimin pada Perang Badar, kaum kafir berencana balas dendam. Perang Uhud adalah jalan untuk mewujudkan rencananya itu. Saat perang, tentara kafir berjumlah 3.000 dan dipimpin langsung Abu Sufyan. Sedangkan umat Islam berjumlah 700 personil dipimpin oleh Rasulullah SAW. Awalnya kekuatan muslimin berjumlah 1.000, namun yang 300 mengundurkan diri dari peperangan. Dari 700 personil, Nabi Muhammad SAW menempatkan sebanyak 50 pasukan pemanah di sekitar lereng Bukit Uhud. Sebelum peperangan, Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di lereng bukit. Kontur Bukit Uhud yang bergunung-gunung memberikan keuntungan kepada pasukan Islam selama perang berlangsung. Satu persatu pasukan kafir berguguran. Dalam peperangan, ada sebuah kebiasaan dari pasukan kafir ketika akan menghadapi peperangan. Mereka senantiasa membawa harta yang mereka miliki dalam jumlah besar untuk dijadikan bekal ketika berperang.
Hal ini tentunya sangat menarik perhatian dan menggiurkan pasukan pemanah kaum muslimin untuk berebut harta rampasan atau ghanimah yang berceceran di arena pertempuran. Awalnya pasukan pemanah tidak tergoda dengan banyaknya harta rampasan kaum kafir. Namun melihat pasukan kaum kafir yang dipimpin Abu Sufyan lari, sehingga pasukan pemanah tergoda oleh harta yang ditinggalkan begitu saja. Lalu mereka pun turun untuk mengambil harta tersebut. Tawar yang pasukan pemanah yang mengambil ghanimah berubah menjadi tangis darah. Keadaan berbalik drastis. Pasukan muslimin terdesak, sahabat Nabi yang syahid sangat banyak jumlahnya. Diperkirakan sekitar 70 sahabat Rasulullah menemui syahid. Di antaranya paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh dengan tombaknya Wahsy. Nabi Muhammad menderita luka lebam hampir di sekujur tubuh. Gigi seri Rasulullah SAW lepas dan berkali-kali Nabi jatuh dihujani batu-batu hingga terperosok ke dalam lubang. Penderitaan muslimin tidak berhenti sampai di situ. Setelah kalah dalam peperangan, posisi Islam di Mekah terancam. Banyak penguasa Arab yang awalnya mendukung Nabi justru berbalik menyerahkan dukungannya kepada kaum kafir, sehingga kekuatan Quraisy bertambah. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari sifat-sifat buruk fitnah harta dan dunia. Berawal dari deklarasi pengangkatan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid bin Muawiyah kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini semua orang terpaksa tunduk, kecuali Husain bin Ali ibnu Abu Thalib dan Abdullah bin Zubair ibnu Awam. Bersamaan dengan itu, kaum Syiah pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali. Dia menebarkan fitnah dan kebencian untuk menghasut Husain bin Ali melakukan perlawanan. Husain bin Ali sendiri juga dibaiat sebagai khalifah di Madinah pada tahun 680 Masehi. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan untuk memaksa Husain bin Ali untuk menyatakan setia. Akan tetapi dalam prosesnya, Husain bin Ali tidak mau berbaiat kepada Yazid. Sehingga Yazid menyusun sebuah strategi dengan cara mengundang Husain bin Ali untuk datang menghadapnya, sambil mengatakan bahwa Husain bin Ali akan dibaiat oleh masyarakat yang dipimpinnya di Syam dan Kufah. Maka Husain bin Ali pun datang menemuinya. Akan tetapi apa yang terjadi sungguh di luar sangkaan Husain bin Ali, karena di sana terjadi pertempuran yang tidak seimbang yang kemudian dikenal dengan pertempuran Karbala. Husain bin Ali terbunuh, kepala yang dipenggal dan dikirim ke Damaskus, sedang tubuhnya dikubur di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah. Kabar tentang terjadinya tragedi Karbala yang mengerikan itu menjalar ke seluruh dunia Islam. Cerita tragedi Karbala itu menambahkan bahan bakar baru bagi kebencian dan kemarahan orang-orang Madinah. Mereka bangkit terang-terangan menentang Yazid. Yazid panik dan mengirimkan gubernur khusus untuk menenangkan orang-orang itu. Atas saran gubernur itu, para pemuka Madinah mengirimkan seorang utusan kepada Yazid untuk meminta ganti rugi bagi keluarga sahabat Husain. Orang-orang Madinah menghadapi Yazid di suatu tempat yang disebut Harrah. Dan di sana pecah pertempuran mati-matian. Orang-orang Madinah dikalahkan dengan kerugian yang besar karena kesatria Madinah dan sahabat-sahabat Nabi yang paling mulia, baik Ansor maupun Muhajirin, gugur di dalam malapetaka pertempuran itu. Kemudian pasukan itu menuju Mekah, tempat Abdullah bin Zubair bangkit sebagai lawan khalifah. Ia datang untuk menghadapi pasukan Yazid. Selama 2 bulan, kota suci itu dikepung. Dalam pertempuran yang terjadi setelah itu, Ka'bah dan tempat-tempat suci lainnya mengalami kerusakan. Tetapi pada saat itu pula, Yazid meninggal dan tentara Bani Umayyah kembali ke Damaskus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang Muslim, sehingga orang Muslim mengikuti agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Baqarah ayat 120.
Dan yang terakhir yaitu kisah Nabi Yusuf yang tidak tergoda dengan fitnah wanita. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Zulaiha. Bukan sebagai ibu dan anak, Zulaiha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari di saat suaminya pergi, Zulaiha mengenakan pakaiannya yang terbaik. Bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Lalu ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Zulaiha yang lain dari biasanya. Berkata Zulaiha kepada Yusuf, "Marilah Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu." Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini? Sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Akan tetapi hati dan pikiran Zulaiha telah dikuasai nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. Sambil memeluk Yusuf erat-erat, Zulaiha berbisik, "Tidak seorang pun melihat kita. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita." "Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Sambil bergegas, ia melarikan diri dari dalam kamarnya. Zulaiha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya. Tapi Yusuf terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat demikian, tiba-tiba Kitfir datang. Zulaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh." "Tidak," saut Yusuf dan berkata, "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Karena bentuk fitnah wanita ini, terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian, datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkata tetangga itu, "Kita lihat saja. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Zulaiha berbuat mesum. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Zulaiha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini. Simpan baik-baik. Jangan ada orang yang tahu. Dan kamu Zulaiha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya. Masya Allah, Maha tahu Allah dengan segala firman-Nya." Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.